Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gifar Afin Faiz. Saya seorang mahasiswa dari Prodi Rekayasa Keamanan Cyber kelas 8A pagi. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait demo untuk hasil atau output dari penelitian saya yang berjudul Evaluasi Performa Tab Transformer terhadap XGBoost dalam klasifikasi malware Android pada dataset MH1M. Dan fokus dari penelitian saya ini ialah melakukan komparasi dari segi performa terhadap tab transformer yang merupakan ialah arsitektur deep learning dengan XGBoost yang merupakan salah satu algoritma ensemble dari machine learning. Dan di sini luaran yang saya hasilkan ialah beberapa kode dan model yang saya hasilkan dari hasil training terkait komparasi di antara kedua model AI tersebut. Nah, yang pertama yang ingin saya tunjukkan di sini ialah dataset exploration yang telah saya lakukan. Saya lakukan melalui kode tersebut. Dan di sini bisa dilihat sekitar di sini saya menggunakan dataset MH1M. Yang dimana dataset ini berisikan sekitar 1,3 juta raw data dari masing-masing 1,3 juta aplikasi yang diambil dari repositori Androzo. Dan di sini aslinya itu sekitar 22.000 fitur yang diekstraksi dengan menggunakan aplikasi dari Androguard. Namun di sini saya menggunakan salah satu dataset yang tersedia dari sumber repositori GitHub atau Fixer yang di uh, yang dikelola oleh penulis dari paper tersebut, di mana penulis dari paper tersebut itu juga mengeluarkan salah satu fitur dari dataset ini yang sudah dilakukan pemotongan dari segi fiturnya, pemotongan jumlah dari segi fitur dengan menggunakan chi-square formula gitu. Sehingga setelah saya membongkar dan melihatnya, ternyata total dari fitur tersebut ialah sekitar 12.409 yang udah di-cut dengan menggunakan formula chi-square. Kemudian beginilah bentuk proporsi secara persentase di mana perbandingan antara jumlah proporsi data dari kelas benin terhadap malware, yang dimana benin di sini sekitar 91,1% dan malware sekitar 8,9%. Dengan total data untuk bagian kelas benign atau yang bukan dari malware itu sendiri sekitar 1,2 juta dan malware sekitar 100.000. Dan di sini saya sebagai penulis itu melihat adanya ketidakseimbangan dari segi data, sehingga saya sendiri melihatnya ada kemungkinan terkait bias terhadap proporsi dari data benign dan adanya kemungkinan overfitting dari sisi kelas benign itu sendiri. Sehingga saya berinisiatif untuk melakukan dataset pre-processing dengan hanya melakukan undersampling melalui rasio 1:2. Di mana maksudnya itu yang tadinya aslinya itu memiliki proporsi 1:10, dan untuk preprocessing yang saya lakukan itu menghasilkan rasio 1:2, di mana hasilnya itu setelah melakukan undersampling itu menghasilkan proporsi data dengan total benin itu sekitar 200.000 dan malware sekitar 100.000, sehingga rasionya itu 1:2 itu malware terhadap benign gitu. Dan secara persentase total benign itu tidaklah lagi sekitar 91%, namun sekitar 66,7%, dan total malware itu sekitar 33,3% gitu. Berikut beberapa chartnya.
Kemudian setelah melalui data preprocessing, saya melakukan exploration lagi untuk melihat secara sekilas data yang udah saya proses di undersampling tersebut. Dan setelah melalui data preprocessing, saya lanjut melakukan training secara terpisah untuk algoritma XGBoost terlebih dahulu, baru kemudian bagian tab transformer. Namun sebelum itu saya juga sebelum melakukan training pada XGBoost, saya terlebih dahulu melakukan pencarian terkait hyperparameter yang terbaik pada kode XGBoost pada model XGBoost tersebut. Yaitu saya melakukan pencarian hyperparameter terbaik dengan menggunakan Optuna, kerangka kerja Optuna. Yang dimana beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa mekanisme atau kerangka kerja Optuna itu dalam konteks pencarian hyperparameter itu secara performa Optuna itu lebih baik dibandingkan teknik-teknik pencarian hyperparameter lainnya seperti grid search ataupun random search. Yang dimana Optuna di sini kerja dengan cara mengambil atau menggunakan beberapa set parameter yang terbaik, menjalankan set parameter yang terbaik yang telah kita sediakan dan tidak menjalankan atau tidak menjalankan beberapa parameter yang sekiranya itu sangat-sangat memakan daya komputasi dan membuang-buang waktu. Sehingga Optuna benar-benar menjalankan secara performa atau secara performa dengan baik secara komputasi. Dan hasilnya itu di sini beberapa parameter yang saya sediakan sebagai set parameter di sini seperti ada max depth atau berapa total tree yang akan muncul dalam klasifikasi XGBoost seperti max depth, kemudian ada min child weight, ada gamma, terus subsample, call sample by tree, learning rate, kemudian ada n estimator, berapa boosting roundnya per tree yang dihasilkan, kemudian ada rake alpha, rake lambda, n jobs. Dan di sini saya latih atau melakukan pencarian hyperparameter dengan menggunakan CUDA atau CUDA course, di mana di sini menggunakan GPU sebagai alat untuk pencarian hyperparameternya. Dan hasil dari pencarian hyperparameter dengan Optuna ini akan disimpan dalam bentuk file JSON pada Google Drive saya. Gitu. Dan bisa dilihat dari trial yang dilakukan oleh Optuna itu didapati bahwa performa secara signifikan itu ditemukan di sekitar trial mulai dari trial ke 11 hingga ke trial ke 17. Kemudian setelah melakukan pencarian hyperparameter yang terbaik untuk melatih XGBoost, saya di sini lanjut untuk melakukan training dengan menggunakan algoritma XGBoost, dan dalam parameternya itu saya menggunakan hasil dari pencarian hyperparameter yang disimpan dalam bentuk JSON tersebut itu akan disematkan dan digunakan untuk melatih model XGBoost tersebut. Gitu. Dan hasilnya langsung aja ke bawah. Hasil dari model ini secara ROC curve atau area under curve itu menghasilkan nilai sebesar 0,9948 untuk XGBoost. Dan secara summary
akurasi yang dihasilkan dari model XGBoost ini sendiri sebesar 97,21%. Untuk precision makro, karena ada ketidakseimbangan dari segi datanya, itu sekitar 96%. Recall sekitar 96,95%, F1 score sekitar 96,87%, dan ROC AUC sekitar 99,48%. Dan untuk false positive rate-nya, yaitu di mana sampel yang bening itu dikira sebagai malware, itu sekitar sebesar 1,51% atau sekitar ada 1079 sampel yang merupakan atau dikategorikan sebagai false positive rate. Dan secara training time di sini hanya memakan waktu sekitar 99 atau di bawah 1 menit, 99 detik, 1 menit. Begitu. Dan ini kode yang saya gunakan untuk melatih model XGBoost. Dan di sini kodenya juga saya sudah menyematkan model yang bisa digunakan atau yang udah saya simpan ke dalam Google Drive saya, yang nantinya akan bisa digunakan sebagai alat untuk deteksi malware, baik dari sisi endpoint maupun bisa digunakan untuk arsitektur jaringan pada SoC, begitu. Di sini juga setelah saya melakukan training pada XGBoost, saya juga melakukan training pada arsitektur tab transformer, yang dimana saya tidak melakukan hyperparameter search pada seperti pada bagian algoritma XGBoost. Dan di sini saya langsung aja karena konsep dari tab transformer ini perlu memasukkan categorical features dan juga continuous features, dan kekuatan dari tab transformer itu berada pada bagian tab transformernya, yang dimana menghasilkan contextual embeddings dari beberapa feature yang dimasukkan pada transformernya. Di sini karena saya melihat adanya penggunaan dari segi memori atau GPU memori yang sangat besar, karena ukuran dari feature tersebut itu sangat besar sekali, sekitar 12.000, sehingga saya memutuskan untuk mengambil top key, atau dari sini ialah beberapa sekitar 300 features yang terpilih, yang nantinya akan saya jadikan bagian dari categorical features yang akan dimasukkan ke dalam proses contextual embeddings, atau bagian dari transformer atau self attention, untuk menghasilkan konteks dari beberapa feature yang telah dipilih tersebut. Kemudian sisa dari feature tersebut dikurangi dari 300 ini, itu akan dimasukkan ke bagian continuous features. Jadi sekitar 11 ribuan itu masuk ke dalam continuous features, sehingga keseluruhan features itu merupakan bagian dari termasuk bagian dari model ini, dan tidak mengurangi feature sama sekali, gitu. Nah, bisa dilihat di sini ada secara matriks sekitar 357.000 data dengan 300 features yang masuk ke dalam categorical matrix, dan sisanya sekitar 12.109 features itu masuk ke dalam continuous matrix. Dan di sini baik dari XGBoost maupun tab transformer, saya membagi proses training tersebut itu membagi dataset dalam proses training ini itu menjadi 3 bagian, yaitu dengan rasio 60/20/20, di mana 60% dari dataset tersebut akan saya jadikan sebagai bagian dari training, kemudian 20%-nya itu jadikan sebagai tes atau sampel untuk testing, dan terakhir 20%-nya itu saya jadikan sebagai validation set atau sampel untuk validation set, dan sekitar 214.000 digunakan untuk training,
71.000 digunakan untuk validation, dan sekitar 71.000 digunakan sebagai test set. Nah, dalam proses training tap transformer itu saya menggunakan batch size sekitar 300. Di sini angka ini spesifik dipilih supaya total batch size yang saya gunakan itu sangat-sangat mempengaruhi terhadap penggunaan memori GPU. Dan di sini saya berfokus untuk pengoptimalan dari segi memori, efisiensi memori, karena yang pertama itu jumlah feature yang ada itu sangat banyak sekali, sekitar 12.000. Walaupun saya udah membatasi dari sisi categorical feature-nya menjadi hanya 300.000 dan sisanya menjadi continuous, namun tetap aja ukuran dari continuous features ini akan diproses nantinya di bagian layer MLP, karena keseluruhan arsitektur dari tap transformer itu bukan hanya dari segi transformernya saja, namun setelah dalam pemrosesan dari segi transformer itu akan melalui proses MLP yang nantinya akan digunakan untuk proses mengklasifikasian untuk benin, membedakan antara sampel itu antara benin dan malware gitu. Dan bisa dilihat di sini, selain dari batch size yang saya khususkan untuk bagian 300 batch, di sini untuk bagian dimensionnya itu ialah 64, layersnya 6, dan attention headnya itu sekitar 8. Nah, dan layer MLP-nya di sini saya memilih ada 2,1, 2 layer hidden MLPs dan 1 layer hidden MLPs. Dan setelah saya training dengan total 15 epoch, hasilnya itu bisa dilihat pada confusion matrix yang dihasilkan di sini sekitar untuk area ROC curve. Di sini mendapati skor sekitar 99,7%, 99,7% untuk AOC-nya. Dan untuk akurasi didapati sekitar 96,66%. Precision dari segi makro itu sekitar 96,2%. Recall sekitar 96,53%. F1 score sekitar 96,27%, dan ROC AOC sekitar 99,7%. Dan di sini false positive rate-nya sekitar 2,05%, dengan total sampel untuk false positive rate bisa dideteksi sekitar 1,464 sampel yang didapati sebagai atau dikategorikan sebagai false positive, atau total sampel benign yang diprediksi sebagai malware. Itu salah kesalahannya. Dan juga di sini baik XGBoost maupun tap transformer saya menghasilkan suatu model yang sama-sama bisa nantinya akan digunakan sebagai salah satu alat yang bisa digunakan untuk deteksi baik dari sisi endpoint maupun dari segi atau disematkan pada sistem Security Operation Center atau arsitektur SOC. Gitu. Baik, sekian dari demo terkait hasil dari penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.